Salam, selamat berjumpa kembali jemaat yang kekasih. Dari tempat ini kami ingin mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita bersyukur bahwa melewati beberapa minggu masa yang cukup sulit ini, Tuhan sungguh menolong kita, sehingga walaupun percakapan hanya lewat WA atau lewat online seperti ini, tetapi merasakan sungguh Tuhan memberkati kita semua. Saya akan menyampaikan bagian firman Tuhan pada hari ini di bawah tema harapan untuk dipulihkan. Ya, sebelum saya lanjutkan, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Hari ini lagi Tuhan menolong kami. Masih ada kesempatan kami boleh mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan. Doa kami, biarlah bagian firman-Mu ini mendapat tempat dalam hati kami, menimbulkan iman, pengharapan kepada Tuhan yang kami andalkan. Kami berdoa, Engkau berbicara kepada kami, Engkau menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, menolong hamba-Mu yang menyampaikannya, menolong semua saudara-saudara hamba yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Ratapan pasal yang kelima. Ratapan pasal yang kelima saya akan bacakan mulai dari ayatnya yang ke-8 sampai ayat bukan ayat 8, ayat yang ke-12 sampai ayat ke-22. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti bermain kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami jadi kabur. Karena Bukit Sion yang tandus di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami sedemikian lama? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, satu waktu saya sangat terkesan sekali ketika saya membaca satu tulisan tentang ditemukannya kembali sebuah sinagog di Yerusalem, yaitu sinagog Tiferet Israel. Ya, sinagog ini baru dibangun pada abad ke-11, namun di pertengahan, tepatnya pada tahun 1948, dalam peperangan Arab dengan Israel, sinagog ini diledakkan sehingga akhirnya hancur, tinggal puing-puing saja. Lama terbiarkan, tepatnya tahun 2014, jadi 66 tahun kemudian baru sinagog ini kembali dipugar. Iya, hal yang menarik dalam bacaan saya itu ialah bahwa ketika peletakan batu pertama dalam bangunan ini, di salah satu puingnya dicantumkanlah salah satu ayat yang kita baca tadi, khususnya pasal yang ke-21 dari Ratapan pasal ayat 21 dari Ratapan pasal 5. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Ya, saudara, jelas sekali tersirat dalam ayat ini bahwa mereka mengharapkan bukan hanya pemulihan dari bangunan itu, tetapi mereka mengharapkan pemulihan jiwa mereka.
pemulihan jiwa mereka seutuhnya, supaya mereka boleh kembali lagi menikmati kegirangan sebagaimana pada waktu-waktu yang lalu dikatakan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ratapan adalah kidung duka dari Yeremia, suatu jeritan jiwa untuk pemulihan Yerusalem pada masa Yeremia. Ya, dengan gambaran yang sangat jelas, sangat gamblang, Yeremia melukiskan apa yang terjadi sebenarnya dengan Yerusalem. Ya, saya akan mengajak saudara melihat dalam 3 bagian. Pertama, apa yang menjadi ratapan Yeremia? Apa yang menjadi ratapan Yeremia? Bagian kedua kita akan melihat apa yang Yeremia rasakan sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi di Yerusalem. Dan bagian yang ketiga, kita akan melihat bagaimana Yeremia menghadapi akan situasi yang sulit itu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi ratapan Yeremia? Kita melihat sebenarnya sejak pasal 1 sudah banyak sekali bentuk-bentuk rintihan yang diungkapkan di sana. Tetapi hanya dengan melihat pasal 5 ini saja, kita juga sudah menemukan banyak gambaran tentang apa yang terjadi di Yerusalem. Saya mengajak kita melihat pasal 5 ini. Ayat 1 sampai ayat 7. Disebutkan di sana tentang penderitaan-penderitaan karena dosa keturunan. Penderitaan-penderitaan karena dosa keturunan. Di mana akhirnya mereka, Yeremia menyebut menjadi hina. Kehilangan pusaka. Ya, kehilangan pusaka itu jelas soal keturunan, saudara ya. Menjadi yatim, berbicara soal keluarga. Kehilangan keluarga. Serba bayar, harus kerja keras. Berbicara soal kesulitan ekonomi, pekerjaan. Bahkan dikatakan kerja keras yang melelahkan. Kemudian juga disebutkan menanggung dosa orang tua. Di mana dikatakan dalam ayat 7 itu, di sana mereka telah tiada. Orang-orang tua kami telah tiada, kamilah yang menanggungnya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 8 sampai ayat 11, kalau tadi berbicara soal penderitaan karena dosa keturunan, dalam ayat ke-8 sampai ayat 11 berbicara soal penderitaan mental atau penderitaan secara psikologi. Dalam ayat itu disebutkan dengan jelas, ayat ke-8 dikatakan, pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka tidak ada. Mereka merasa mengalami tekanan mental. Kemudian disebutkan dalam ayat yang ke-11, mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Ya saudara, ini bentuk penderitaan secara mental, di mana ada tekanan. Dan kita tahu sangat-sangat menjadi trauma kalau sudah orang mengingat masalah pemerkosaan. Ya, yang ketiga yang disebutkan dalam poin yang pertama ini, yaitu ayat 12 sampai ayat 14, berbicara soal penderitaan secara rohani. Penderitaan rohani. Ya, disebutkan di sana, pemimpin-pemimpin digantung. Para tua-tua tidak lagi dihormati. Dan anak-anak pemuda tertekan. Yang disebutkan secara jelas juga dalam ayat yang ke-14, para tua-tua tidak lagi berkumpul di pintu gerbang. Para teruna berhenti memainkan kecapi. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, mereka merasakan bahwa tidak ada lagi perkumpulan, tidak ada lagi pemimpin rohani. Semuanya mendatangkan satu kesusahan, penderitaan secara rohani. Ya, apa yang kita alami saat-saat sekarang, situasinya mungkin tidak jauh berbeda. Kita mengalami juga bentuk-bentuk kesulitan ini. Bentuk-bentuk dosa, akibat dosa, keturunan, bentuk-bentuk penderitaan secara mental, secara psikologi. Karena dunia semakin tidak menentu, semakin tidak menghormati Tuhan. Tetapi juga bentuk-bentuk secara rohani. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Yeremia rasakan dari
semua penderitaan yang tadi saya sebutkan itu. Dalam ayat ke-15 disebutkan dengan jelas, lenyaplah kegirangan hati kami, tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Kehilangan sukacita, tari-tarian menjadi perkabungan. Satu ungkapan yang sangat menyedihkan. Ayat ke-15, ke-16, mahkota telah jatuh dari kepala kami. Mahkota adalah lambang kehormatan, kebanggaan. Dan itu dikatakan telah jatuh. Boleh dikatakan bahwa apapun yang tadinya menjadi andalan, dikatakan sudah pudar, sudah jatuh. Dan dalam ungkapan ini diakui bahwa semua itu karena kami telah berbuat dosa. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang dialami dan diungkapkan dalam ayat ke-16. Ayat 17 dan ayat ke-18 mengungkapkan juga akibat yang dialami oleh Yeremia. Karena itulah kami sakit hati, karena inilah mata kami jadi rabun. Ya, karena itulah kami sakit hati atau mengalami kesedihan yang dalam. Ya. Dan dikatakan mata kami menjadi kabur. Memang kalau orang simpan sakit hati, simpan kesedihan, bisa membuat mata lama-lama menjadi kabur. Ya, ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat akibat-akibat yang Yeremia alami juga mungkin merupakan bagian kita yang terjadi pada saat-saat sekarang ini. Bisa jadi bentuk-bentuk penderitaan, tekanan-tekanan, bentuk-bentuk penderitaan secara rohani akhirnya membuat kita kehilangan sukacita. Membuat kita merasa tidak bisa lagi menari. Bahkan saat sekarang ini dengan keadaan dunia ini betul-betul harus diakui tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Tidak ada hal yang bisa diandalkan. Dan kita belajar dari kitab ini bagaimana Yeremia menghadapi masa-masa yang sukar seperti itu. Bagian yang ketiga, bagaimana Yeremia menghadapi masa atau situasi sulit seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan yang begitu sulit, seperti kita renungkan tadi dalam poin 1 dan poin kedua, Yeremia pun sempat jatuh, sempat masuk dalam satu situasi yang sangat terpuruk. Dan dari ucapannya kita melihat bahwa hanya orang yang putus asalah yang mengucapkan kalimat seperti ini. Saudara perhatikan ayat ke-20 dan ayat ke-22. Ayat 20 disebutkan, mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya, meninggalkan kami sedemikian lama? Atau apakah engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Saudara, ungkapan-ungkapan seperti ini jelas bahwa Yeremia ada dalam satu kondisi yang berat, satu kondisi yang krisis, satu kondisi yang sangat terpuruk. Namun bersyukur sekali bahwa orang yang telah hidup bergaul dengan Tuhan memiliki, walaupun hanya sedikit, memiliki firman iman. Firman yang tertinggal dari pengenalannya akan Tuhan. Itulah yang disebut firman iman. Yeremia memerangi kondisi ini dengan kebenaran yang ada padanya. Di tengah krisis masih ada pernyataan yang menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh percaya, dia sungguh-sungguh yakin karena dia tahu siapa Allah yang dia sembah selama ini. Dalam ayat 19 dia katakan, engkau ya Tuhan bertata selama-lamanya, tatamu tetap dari masa ke masa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tata
bukan sekedar kursi atau singgasana raja tentunya. Tetapi tahta berarti satu kepemimpinan, satu kedaulatan dari satu pemerintahan. Yeremia meratap dengan semua keadaan yang berubah, yang membuat dia menderita, yang membuat dia tertekan, membuat dia sedih yang dalam. Namun masih ada firman iman ini yang membuat dia meyakini bahwa kedaulatan Tuhan, kuasa Tuhan tidak berubah. Tuhan tetap memimpin dari masa ke masa. Dengan iman yang sekecil ini, saudara, dengan memandang kepada kedaulatan dan kuasa Tuhan, Yeremia bisa berdoa dengan iman. Yeremia bisa berdoa dengan satu komitmen. Kalau Tuhan berbuat, kalau Tuhan bertindak, maka semuanya akan kembali, semuanya akan dipulihkan. Perhatikan dalam ayat yang ke-21. Bawalah kami kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Suatu doa, tetapi juga merupakan satu pernyataan iman. Dia begitu yakin kalau Tuhan yang membawa dia, maka dia akan kembali. Hari-hari hidupnya pun akan bisa dibaharui seperti dahulu kala. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu depan adalah waktu untuk merayakan Paskah. Situasi dunia saat ini membuat Paskah tahun ini menjadi sangat spesial. Saya ingin mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan tentang nubuatan anak domba Paskah, nubuatan tentang Yesus di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6, di sana disebutkan beberapa kata yang menarik sekali, yaitu saya ajak kita untuk membuka dulu Yesaya pasal 9 ayat yang ke-6. Dari ayat ke-5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dari sekarang sampai selama-lamanya. Beberapa kata yang penting yang ingin saya ulangi. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ini menubuatkan tentang Yesus yang akan memerintah. Lalu disebutkan besar kekuasaannya. Damai sejahtera tidak berkesudahan dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Pemerintahan itu bukan hanya berbicara sejahteranya, tetapi berbicara soal waktunya dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, pengakuan Yeremia tentang Allah yang dia percaya adalah sama seperti Allah yang kita percaya. Dia menyebutkan tentang Allah Yakub, Allah Israel. Bukankah kita juga seringkali menyebutkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah di dalam Yesus Kristus. Yang disebut Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Allah yang besar kuasanya dan kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Itulah kerajaan Allah, di mana Yesus yang memerintah sampai selama-lamanya. Yesus yang sempat ditolak, bahkan sampai disalibkan karena dosa dan kejahatan umat manusia. Namun dia bangkit. Dia bangkit sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak ada di kuburnya karena memang dia telah bangkit. Firman-Nya berkata, langit dan bumi akan
berlalu. Saudara, saat itulah Yesus dengan nyata akan memerintah selama-lamanya. Saudara yang kekasih, di tahun-tahun terakhir ini, banyak orang percaya berdoa, minta Tuhan pulihkan keadaan dunia yang semakin rusak ini. Keadaan manusia yang semakin tidak takut Tuhan. Tuhan punya cara dan punya waktu yang seringkali tidak mudah untuk dimengerti oleh manusia. Mari kita percaya. Kita percaya sama seperti Yeremia berkata, Tuhan, Engkau bertahta, tahtamu tetap dari masa ke masa. Kita percaya pada kedaulatan dan kepemimpinan Tuhan dari masa ke masa. Khususnya di masa sulit kita saat sekarang ini. Kita percaya bahwa Tuhan tetap memimpin. Kuasanya pasti nyata. Firman-Nya adalah perkataan yang patut dipercaya. Doa saya, melalui masa sulit ini, kiranya akan banyak orang akan melihat kerajaan Allah, akan melihat kedaulatan Allah dengan kebenaran di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kiranya kita pun dipersiapkan, kita pun diberkati, kita pun diyakinkan bahwa kedaulatan Allah, kepemimpinan Tuhan akan nyata dalam masa-masa sukar ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Sekali lagi kami mau memuji Engkau. Engkau adalah firman yang hidup. Kalau Yeremia dapat mengungkapkan, tahtamu, Engkau bertahta dan tahtamu selama-lamanya dari masa ke masa. Kami mau meyakini hal itu Tuhan. Khususnya dalam masa-masa sukar ini. Kami ingin melihat kedaulatan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan kepada dunia ini. Dan kami berdoa, biarlah semakin banyak orang, semakin banyak jiwa yang melihat akan kebesaran Tuhan, melihat akan kehendak Tuhan, dan bertemu dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa menyerahkan bangsa kami, menyerahkan tiap negara yang begitu bergumul menghadapi masa sukar ini. Mohon berkat-Mu Tuhan atas bangsa-bangsa, khususnya untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati bangsa kami, memberkati dunia ini yang sedang bergumul. Tapi kami juga berdoa supaya masa sukar ini diberkati oleh Tuhan untuk membawa sebanyak mungkin orang datang dan melihat kuasa-Mu, kuasa yang menyelamatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat saudara, Tuhan memberkati kita semua. Tetap penuh semangat, percayalah Allah berdaulat atas masa-masa sukar ini.